Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Hari ini kita jumpa lagi di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu bab 10 dengan tema kisah teladan Luqman. Luqman adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saleh. Ia tidak menerima kenabian, akan tetapi menjadi seorang ayah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana namanya dituliskan di dalam Al-Quran. Dia berkebangsaan Habsyi, yaitu yang berasal dari kota Sudan. Pekerjaannya sendiri ialah sebagai tukang kayu, tukang jahit, dan juga pengembala domba. Dia memiliki kekuatan dan mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nasihat yang disampaikan kepada anaknya diabadikan di dalam Al-Quran. Luqman ialah anak dari Ba'ura bin Nahur bin Tarih, dan Tarih bin Nahur merupakan nama dari Azar, ayah Nabi Ibrahim alaihi salam. Luqman hidup selama 1000 tahun. Ia menjadi guru Nabi Daud alaihi salam sebelum diangkat menjadi seorang nabi. Ia kemudian diangkat menjadi seorang hakim. Luqman menikah dan dikaruniai banyak anak, akan tetapi semua anaknya meninggal dunia ketika saat masih kecil. Semua itu lantas tidak membuat ia bersedih, karena ia yakin dan sadar bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Pelajaran yang dapat diambil dari surah Luqman ayat ke-12 ialah: yang pertama, Luqman adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dianugerahinya hikmah, yaitu selalu bersyukur. Luqman selalu bersyukur atas nikmat yang ia peroleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan bahwa barang siapa yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Bersyukur atau rasa syukur adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita, seperti tubuh yang sempurna tanpa ada yang kurang, dapat melihat dengan jelas, dapat mendengar dengan jeli, berbicara, berjalan, meraba, dan merasakan. Kita dapat makan dan minum, memiliki tempat tinggal, pakaian, dapat belajar, serta memiliki iman Islam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahi Luqman ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki perasaan halus, akal pikiran, dan pengetahuan yang luas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa idza qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun azim. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepada anaknya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Apa sih itu mempersekutukan Allah? Mempersekutukan artinya menyerupakan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, menjadikan matahari sebagai Tuhan lalu disembah, membuat batu atau patung sebagai Tuhan lalu disembah, menjadikan kayu besar sebagai Tuhan lalu dipuja-puja dan disembah. Wahai anakku, janganlah menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun, dan tidak akan pernah sama. Karena sehebat apapun manusia, matahari, patung, dan yang lain-lain tidak akan bisa menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta dan sumber nikmat dan karunia. Barang siapa ingkar kepada pemberi nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang tersebut telah berbuat zalim yang besar. Zalim ialah kejam, bengis, aniaya, dan tidak menaruh kasih sayang. Yang kedua, jangan angkuh dan sombong. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Surah Luqman ayat 18. Ciri-ciri sikap angkuh dan sombong menurut surah Luqman ayat 18 ialah: yang pertama adalah memalingkan muka dari manusia karena sombong, kemudian berjalan di muka bumi dengan angkuh dan membanggakan diri sendiri. Luqman mengajarkan kepada anaknya untuk berperilaku rendah hati, tidak angkuh dan sombong. Misalnya bertemu dengan teman, mengucapkan salam sambil menyapa. Jangan acuh tak acuh kepada orang lain, angkuh dan merasa diri ini hebat. Contohnya merasa paling cakep, paling hebat dalam bermain bola, paling ganteng, dan paling yang lainnya. Kalau berjalan, jangan melenggang-lenggok yang dibuat-buat, kemudian memuji diri sendiri, oh saya ini hebat, dan sebagainya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang angkuh dan sombong lagi membanggakan diri. Artinya orang yang sombong itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hei anakku, itulah beberapa contoh keteladanan akhlak mulia dan budi pekerti yang diajarkan Luqman Al-Hakim yang harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga ialah hendaklah berbuat kebajikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya bunayya aqimus salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Artinya, hai anakku, aqimus shalah, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang munkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Luqman ayat 17. Luqman berseru kepada anaknya, "Hei anakku, dirikanlah salat wajib maupun yang sunnah. Salat ialah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan salat berarti menegakkan agama. Dan barang siapa yang tidak mengerjakan salat berarti ia telah meruntuhkan agama." Kemudian yang kedua, kerjakanlah sesuatu yang baik. Contohnya seperti yang pertama, itu menyapa guru dengan sopan, kemudian rajin mengaji, saling tolong menolong dengan teman, dan lain sebagainya. Adapun sikap harus kita hindari, itu sikap munkar. Contohnya syirik atau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, membenci kedua orang tua, membenci bapak ibu guru, serta berkata kasar, berkelahi, mencuri, serta masih banyak lain dari sikap yang tidak baik untuk dilakukan. Kemudian hendaklah selalu bersikap sabar, yaitu mengerjakan hal yang baik dan sabar menghindari yang buruk.